mungkin sebelumnya narasumbernya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini Naura dan juga Wafik mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya untuk podcast pada kesempatan kali ini. Senang sekali bisa ngobrol bersama para generasi muda. Iya, jadi sebenarnya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan aspirasi khususnya daripada remaja kepada pemerintah secara langsung. Perkenalkan, nama saya Naura Aditya, kakak tinggal Naura. Ya, Mbak Naura. Dari Duta Direktur Kesepakatan tahun 2024. Oke. Sini saya tidak sendiri karena bersama partner saya. Oke, perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Wafik Iskandar dari Duta Gintek Kota Surakarta tahun 2024. Akan dipanggil dengan Wafik. Wafik, Naura dan Wafik. Nah, jadi ada singkatannya Bu. Apa tuh? Nah, singkatan kita itu adalah Warna gradasi. Wow. Panjangan dari Wafik, Naura, bergerak dan beraksi. Tepuk tangan dulu dong untuk Duta Genre Kota Surakarta. Jadi memang harapannya Wafik Naura ini memberikan warna baru di Kota Surakarta, bukan warna hitam putih tapi warna gradasi. Gradasi warna-warni. Bu, menurut data dari SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia, tercatat itu sebesar 16,2% kasus stunting di Kota Surakarta. Nah, bagaimana tanggapan dan harapan Ibu sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Kota Surakarta mengenai isu stunting di kota ini? Nah, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta tentunya sudah banyak ya. Dan kami juga melanjutkan program-program yang terdahulu kaitannya untuk peningkatan pemenuhan pangan dan kualitas gizi gitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana berat badan dari anak yang mengalami stunting ini bisa kita optimalkan dan bisa sesuai ya dengan pengukuran. Nah, di samping itu kita juga selama ini selain adanya pemenuhan gizi juga tentunya ada penguatan edukasi gizinya. Itu bagaimana ibu, bagaimana lingkungan dari wilayah, kader-kader, bahkan juga kita melibatkan PKK untuk bisa mensukseskan program dapur sehat atasi stunting, kemudian program pemberian makanan tambahan gitu ya, untuk nanti bisa lebih optimal lagi gizi atau pemenuhan gizi ibu hamil maupun balita di Kota Surakarta. Kemudian yang kedua juga peningkatan akses pelayanan kesehatan. Ya, kita tahu sudah ada posyandu, sudah ada puskesmas, bahkan rumah sakit umum daerah yang selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik. Menariknya tadi sama dengan Mbak Nora sama Mas Wafik ya, kita juga dari pemerintah kota masih ada relevansinya bagaimana kesehatan ini tidak hanya fisik tapi juga kesehatan mental. Itu dengan program kami Posyandu Plus standar dari 6 SPM gitu ya. Dan selain peningkatan akses pelayanan kesehatan, kita juga memantau tumbuh kembang anak secara berkala. Kemarin ada tinjau lapangan, dan tentunya ini peran yang utama dari kader-kader yang selama ini mendampingi di Posyandu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi secara pentahelik atau kolaborasi lintas sektor. Itu mulai dari kami yang memberikan regulasi dari sisi pemerintah, kemudian dari komunitas-komunitas, dari pihak swasta mungkin yang bisa mensupport program-program stunting, kemudian dari media, dari publikasi, teman-teman genre juga memberikan sosialisasi untuk nanti bisa disampaikan lebih luas lagi kepada masyarakat. Dan yang terakhir berkaitan dengan dunia pendidikan, ya, edukasi dari sekolah, dari kampus juga nanti bisa saling mensupport program-program stunting di Kota Surakarta. Itu yang sudah berjalan. Terus ini kan dari genre Indonesia atau genre Jateng ini banyak menggaungkan tentang inklusivitas, karena itu juga sejalan gitu dengan SDGs, Sustainable Development Goals, terutama poin ke-10. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana upaya pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyedia disabilitas, mungkin fokusnya pada fasilitas umum dan juga transportasi. Ya, Solo ini kan juga bagian dari kota inklusif ya. Kita sangat mendukung tadi yang disampaikan, tidak hanya isu perempuan, tidak hanya isu anak-anak, tapi juga lansia dan juga disabilitas. Nah, disabilitas ini sendiri memerlukan satu pendekatan dan bahkan pemikiran tersendiri karena kebutuhannya yang tahu kan teman-teman kita, ya, penyandang disabilitas. Maka dari pemerintah kota kemarin juga sebenarnya sudah banyak ya upaya yang dilakukan, tidak hanya dari sisi aksesibilitas ya, berkaitan dengan sarana prasarana, infrastruktur yang disediakan untuk kawan-kawan penyandang disabilitas, tapi juga perlindungan hukumnya ya, di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel, dan diperkuat lagi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2013 sebagai juknisnya ya, untuk petunjuk pelaksanaannya seperti apa. Nah, regulasi ini menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses setara terhadap fasilitas publik, transportasi, pendidikan, dan layanan informasi.
menariknya Mbak Mas, jadi sekarang itu tidak hanya untuk hak dan kewenangannya yang di ruang publik, tapi juga bagaimana kami dari pemerintah Kota Surakarta, secara kami kota inklusif di sini, kita pengen juga memberikan hak untuk bekerja, ya, untuk pekerjaan. Dan saya juga melihat banyak kok penyandang disabilitas yang mereka masih bisa memproduksi, bahkan pelaku-pelaku UMKM ada itu kelompoknya, komunitas juga saya bina. Kemarin misalnya saya help group itu semuanya anggotanya disabilitas, tapi produknya bagus-bagus. Jadi menunjang juga ekonomi kreatif di Kota Solo. Belum lagi yang memiliki potensi dan kompetensi yang bisa sama bekerja baik di pemerintah maupun di swasta. Jadi kita sangat mendukung. Kemudian untuk transportasi umum, kami juga sudah menyediakan transportasi ramah disabilitas di layanan Batik Solo Trans ya, karena pengguna kursi roda itu juga disiapkan gitu untuk aksesibilitasnya. Walaupun mungkin nanti perlu kita kasih ulang juga ya untuk beberapa titik yang perlu kita tambahkan atau kita sesuaikan kembali. Sedangkan untuk aksesibilitas dari dunia digital, karena sekarang di era digital, website resmi pemerintah juga diarahkan untuk mematuhi standar aksesibilitas web internasional atau WCAG ya. Di sini menyediakan informasi dalam bentuk braille, simbol aksesibilitas, dan juga dokumen yang mudah diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah, yang terakhir mungkin saya tambahkan yang semakin membuktikan Kota Solo sebagai kota inklusif adalah fasilitas wisata yang inklusif. Kami mengarahkan untuk seluruh pengelola destinasi wisata, kemudian pihak-pihak swasta, bahkan mungkin perusahaan yang ada di Kota Solo ini selalu menerapkan prinsip dasar pelayanan untuk disabilitas. Ini dulu misalnya saya sebelum menjadi bagian dari pemerintah Kota Surakarta, di universitas kami juga menyediakan akses untuk layanan disabilitas, dan juga mungkin kalau kita berbicara destinasi wisata seperti Keraton, Museum Danar Hadi, Taman Balai Kambang, ya, dan tempat-tempat lain, itu juga bagaimana jalur kursi roda, toilet, itu bisa diakses oleh semuanya. Ya. Kan Kota Surakarta ini dikenal sebagai kota budaya ya. Ya. Dalam pandangan Ibu sendiri nih, di tengah arus modernisasi dan tantangan digitalisasi saat ini, bagaimana cara untuk menggali atau mengarahkan potensi remaja agar tidak hanya berprestasi tapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan kota nih Bu. Nah, potensi apa aja nih Bu menurut Ibu sendiri yang paling strategis untuk dikembangkan agar remaja Solo ini memiliki identitas namun juga mampu bersaing secara global? Tadi disebutkan misalnya Kota Solo sebagai kota budaya, tentu yang pertama kita berbicara tentang potensi seni budaya. Ya, itu yang pertama harus ditingkatkan. Saya lihat banyak sekali anak-anak Solo yang pintar nari, pintar main gamelan, pintar nembang gitu ya. Itu tidak dimiliki di tempat lain. Itu menjadi satu ciri khas yang tentunya bisa kita kembangkan. Dan ada juga kita melihat potensi wirausaha muda. Nah, banyak juga bisnis-bisnis sekarang itu dimiliki oleh anak-anak muda. Ketika ada potensi juga yang berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi. Ya, potensi remaja bisa dimaksimalkan di bidang organisasi. Saya yakin Duta Genre ini rata-rata juga anak-anak organisasi nih ya. Saya dulu pun gitu. Jadi waktu mulai remaja, SMP, SMA, kuliah itu nggak lepas dari organisasi. Karena apa? Karena Indonesia itu punya visi emas di tahun 2045. 100 tahun setelah Indonesia merdeka, kita pengen Indonesia maju dan layak gitu ya, ditempatkan di 5 negara terbesar di dunia. Karena apa? Jumlah penduduk kita banyak, potensi kekayaan alam kita juga banyak. Nah, yang memimpin siapa? Kalian dong, generasi muda. Kan kita yang udah senior-senior nanti tinggal menyerahkan tongkat estafet. Maka potensi leadership untuk teman-teman generasi muda yang saat ini masih sekolah atau masih kuliah, ayo berorganisasi, ayo belajar kepemimpinan, karena nanti di masa depan kalian yang akan menjadi pemimpinnya. Dan yang terakhir kaitannya dengan potensi di bidang akademik ya, di bidang akademik, kemudian di bidang intelektual yang bersifat biasanya dari sekolah gitu ya. Di masa depan itu yang akan difokuskan kan di matematika, sains, ya, numerasi, ya, data dan lain sebagainya. Jadi itu yang kekhususan dibutuhkan. Belum lagi bidang-bidang lain dengan spesifikasinya. Misalnya contoh hukum ya. Kamu harus cari nanti di satu celah hukum yang kemungkinan jarang dipelajari oleh mahasiswa yang lain. Berbicara misalnya di bawahnya ada sosiologi hukum, di bawah sosiologi hukum apalagi adat misalnya, atau apalagi kamu harus cari yang sangat spesifik. Karena potensi itulah nanti yang akan membawa Mbak Nora bisa menjadi seseorang di masa depan. Begitu pula Mas Wafik gitu ya. Jadi di bidang medis, di bidang kesehatan,
harus cari nih apa pendekatan yang bisa menjadi terobosan untuk inovasi di masa mendatang, karena ilmu pengetahuan, intelektual masa depan itu tidak juga lepas dari inovasi dan teknologi, dan anak muda lah yang nanti bisa menggerakkan. Berbicara tentang anak muda nanti di satu sisi mungkin Ibu melihat anak muda ini berpotensi gitu, tapi di sisi lain banyak anak muda yang menunjukkan masa depannya dengan memilih untuk menikah muda. Jadi di kota Surakarta ini banyak sekali. Itu dua sudut pandang loh. Bagimu menghancurkan, bagi mereka senang-senang, gimana dong? Happy loh mereka pengen nikah muda. Nah itu memang harus kita luruskan ya, banyak paradigma atau mungkin. Iya betul. Sayang sekali memang di kota Surakarta ini banyak sekali pengajuan dispensasi. Ya, jadi di kota Surakarta ini menariknya tadi saya sampaikan ya, bahkan isu stunting, kemudian usia pernikahan yang cenderung dini gitu ya, di bawah 19 tahun, dan bahkan nggak cuma di Solo, mungkin di seluruh dunia yang berkaitan dengan globalisasi, kemudian digitalisasi, era-era yang sudah dibilang tanda kutip bisa bebas gitu ya, bebas dalam arti dulu kalau saya tuh mau kenalan sama orang aja, orangnya harus pendekatan setiap malam minggu ngapel. Kalau sekarang itu chatting DM aja udah bisa kenal gitu ya. Dan ini dampak negatifnya adalah bagaimana kedekatan secara emosional maupun fisik itu juga menjadi salah satu bagian dari tantangan generasi muda saat ini. Maka Pemkot itu melihat naik terus angkanya, naik terus gitu, mulai dari pernikahan dini, stunting yang berkaitan dengan usia-usia remaja karena ketika mengandung belum teredukasi secara baik dan seterusnya. Maka di DP3P 2KB dinas kami yang menangani untuk pelayanan di bidang keluarga khususnya, ini juga ada konseling gitu ya, untuk bisa kita mengadakan diskusi bagaimana sih sebelum adanya dispensasi pernikahan ini disetujui oleh OPD-OPD terkait ya, lintas stakeholder, yang dimana di situ ada Disdukcapil, ada Pengadilan Agama, ada Kemenak gitu ya, untuk bisa pengajuan dispensasi tersebut. Tapi ya sebaiknya dimantapkan dan dimatangkan terlebih dahulu, sehingga apapun yang menjadi perencanaan keluarga khususnya bagi para remaja itu tidak serta-merta hanya karena keinginan sesaat atau ya kecocokan yang semata-mata itu tadi lebih intens saja untuk pertemuan secara fisik maupun kedekatan emosionalnya. Harus dipersiapkan lagi untuk kematangan secara finansial, kematangan secara mental, karena bukan masalah menikahnya gampang ya, tapi bagaimana membentuk keluarga yang kuat, memastikan, meyakinkan bahwa kita bisa hamil dalam kondisi yang prima sehingga anak kita juga tumbuh kembangnya bagus gitu ya. Jadi akhirnya dengan adanya konseling dari program yang dilaksanakan tadi ya, ada rekomendasi apa namanya ya, rekomendasi pernikahan dispensasi ya, Rediska ya. Jadi Rediska itu rekomendasi dispensasi untuk pernikahan anak sudah dijalankan. Ketika konseling ini bisa dijalankan secara baik, harapannya bisa membatasi atau mengurangi bagaimana dampak, khususnya dampak negatif ya untuk generasi muda ini dengan adanya pernikahan dini tersebut. Dan bahkan ada beberapa kasus yang akhirnya dibatalkan juga gitu ya dispensasinya. Gitu. Jadi lebih hati-hati aja sih. Sebenarnya kalau untuk masalah konsultasi atau konseling itu di DP3AP 2KB itu tidak hanya untuk pasangan-pasangan yang menikah usia muda, Bu. Oh gitu. Tapi yang sudah siap pun kita juga ada namanya sultan nikah capingan. Apa Mbak? Konsultasi pranikah calon pinangan ya. Wah gitu ya. Walaupun memang sudah siap secara umur gitu. Ya. Tapi ya kita tetap harus memastikan perencanaan keluarganya bagus ya. Apalagi yang untuk usia remaja. Ya. Jadi kan banyak ya kita membahas mengenai remaja yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan usia anak. Mungkin dari kasus remaja yang menikah di usia dini ini juga meningkatkan angka perceraian dan kekerasan terhadap di dalam rumah tangga. Mungkin cukup sekian. Ya, sukses selalu untuk Mbak Naura dan Mas Wafi. Dan terus bergerak secara positif, memberikan pengaruh yang baik untuk teman-teman di lingkungan kamu. Ya. Terima
Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak Ya, Mbak Astri. sama-sama. Maaf sudah mengganggu. Enggak, terima kasih. Ya.